Halo. Oke, langsung aja kita mulai ya pembahasan kita kali ini. Kita punya sebuah studi kasus manajemen klasik nih dari Peter Drucker yang menarik banget. Ini nomor 44 tentang Universal Electronics Company. Ceritanya unik, soal perusahaan yang gimana ya, justru lebih jagoan di luar negeri, Oh ya, di mana tuh? terutama di Amerika Latin sama Eropa. Malah lebih sukses di sana dibanding di rumahnya sendiri di Amerika Serikat. Aneh kan? Menarik. Jarang-jarang ada kasus begitu ya. Iya. Coba Anda bayangkan deh situasinya. Ini akhir tahun 80-an. Bisnis mereka di Eropa itu lagi melesat kencang banget. Sampai-sampai kontribusinya itu hampir setengah dari total pendapatan perusahaan. Gila kan? Setengah. Wow, gede banget itu. Banget. Salah satu kuncinya, katanya sih ada di kepemimpinan lokal yang kuat. Contohnya ada Dr. Manzoni, ini di Italia. Oke, Dokter Manzoni, catat. Tapi ya gitu, seiring sukses besar ini, struktur organisasi lama mereka yang sangat Amerika sentris itu mulai kerasa udah nggak cocok lagi, nggak relevan. Ya, biasalah itu. Perusahaan tumbuh, struktur lama pasti ketinggalan. Nah, pas presidennya, Julien Deroche, udah dekat-dekat masa pensiun, semua orang jadi sadar, wah, ini kita perlu banget nih atur ulang struktur perusahaan. Muncullah sebuah rencana reorganisasi baru. Kelihatannya sih, logis ya di atas kertas. Tujuannya biar lebih rapi gitu ngatur bisnis global mereka. Oke, rencananya gimana tuh intinya? Intinya, rencana ini mau bikin satu divisi internasional baru. Divisi ini nantinya bakal membawahi semua operasi di luar Amerika Serikat dan Kanada. Semua yang luar dijadiin satu gitu ya? Iya, kedengarannya simpel kan? Nah, disinilah kayaknya sumber masalahnya mulai muncul nih. Rencana ini kan dibuatnya sama tim wakil presiden senior di kantor pusat Asia. Betul, dari pusat. Mungkin niat awalnya baik ya, mau menyederhanakan manajemen. Tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, rencana ini kayaknya, gimana ya, kurang mempertimbangkan realitas penting di lapangan. Terutama soal, yaitu tadi, betapa sukses dan independennya operasi mereka di Eropa. Setuju. Jadi misi kita dalam pembahasan kali ini yaitu mencoba mengerti kenapa sih sebuah rencana yang di atas kertas kayaknya masuk akal, kok malah bikin salah satu eksekutif kunci di Eropa, si Dr. Manzoni ini marah besar. Sampai marah besar ya? Iya, dan yang lebih penting lagi, apa pelajaran yang bisa Anda petik dari kasus ini tentang cara merancang struktur organisasi untuk bisnis yang udah benar-benar mendunia? Kalau Anda tertarik sama manajemen, strategi, atau ya sekedar dinamika perusahaan yang lagi tumbuh pesat, kasus ini relevan banget. Oke, menarik. Mari kita bedah. Sip. Kita mulai dari gambaran Universal Electronics dulu ya. Mereka ini kan udah lama main di Amerika Latin dan sukses banget di sana. Malah lebih bagus performanya dibanding di AS loh. Oh, jadi sebelum Eropa, Amerika Latin udah duluan sukses ya? Udah duluan. Model bisnisnya di sana juga agak unik. Jadi anak perusahaannya itu dikelola manajer dari Universal, tapi operasinya jalan kayak perusahaan lokal aja, pakai merek lokal juga. Adaptasi lokal gitu ya? Iya, hasilnya kontribusi pendapatannya gede, padahal modal yang ditanam relatif kecil. Cerdik juga kan mereka? Betul. Model di Amerika Latin itu kan berarti udah berjalan lama dan stabil ya. Mereka punya cara kerja sendiri yang udah terbukti. Ini penting nih sebagai kontras nanti sama apa yang terjadi di Eropa. Nah, benar. Terus, di tahun 1970, baru deh mereka mulai masuk Eropa. Pemicunya agak unik nih, gara-gara ada sengketa lisensi. Oh, bukan ekspansi terencana dari awal. Kayaknya enggak gitu. Tapi proses masuknya ini banyak dibantu sama Dr. Federico Manzoni, si pengacara Italia tadi. Kelihatannya dia ini punya koneksi dan kemampuan negosiasi yang, wah, luar biasa. Oke, si Manzoni ini lagi perannya. Iya. Hasilnya, lahirlah 5 anak perusahaan besar di Eropa. Dan ini dia bagian menariknya. Bisnis di Eropa ini tumbuhnya lebih cepat dan untungnya lebih besar daripada induknya di AS. Wow, lebih untung dari induknya sendiri. Itu baru keren. Dan kesuksesan di Eropa ini bukan cuma karena pasarnya lagi bagus saja kan. Seperti yang Anda bilang tadi, peran Manzoni itu sentral banget. Betul. Energinya, visinya, terus kemampuan negosiasinya itu
jadi kunci. Ditambah lagi, waktu itu kan Presiden De Rocchio juga sangat mendukung ya ekspansi Eropa ini. Iya, support dari atas penting. Tapi yang mungkin lebih krusial lagi adalah bagaimana bisnis Eropa ini dijalankan sehari-harinya. Itu yang beda. Oh iya. Emang gimana tuh cara mereka menjalankannya di Eropa? Jadi, mereka itu dikasih otonomi yang lumayan besar. Beda sama model yang mungkin lebih terpusat di AS. Otonomi gimana maksudnya? Ya, operasi sehari-hari itu diserahin ke manajemen lokal. Mereka kan yang pasti lebih paham adat istiadat dan hukum setempat. Kantor pusat di AS itu kontrolnya nggak terlalu ketat. Lebih fokus ke, kerjasama teknis, nah ini memang erat antar unit, terus soal keuangan secara garis besar, sama penempatan orang-orang di posisi puncak aja. Wah, jadi lumayan bebas ya mereka geraknya di sana, kayak perusahaan sendiri aja gitu? Bisa dibilang gitu. Malah, saking pentingnya operasi Eropa ini, si Manzoni sama kepala cabang Jerman itu sampai diangkat jadi anggota Dewan Direksi Universal di AS loh. Serius? Sampai masuk Board of Directors? Iya, ini kan sinyal kepercayaan dan pengakuan yang kuat banget dari kantor pusat. Menunjukkan kalau mereka melihat kontribusi dan kapabilitas tim Eropa itu luar biasa. Ini bukan sekedar cabang biasa aja. Pantesan, hasilnya gila-gilaan. Tadi disebutkan, tahun 1987, Eropa udah nyumbang 45% pendapatan. Terus prediksinya bakal naik jadi 55% di 1995. Gila ya. Pertumbuhannya hampir $1 miliar dalam 10 tahun. Secara keseluruhan, perusahaan ini lompat dari penjualan $200 juta jadi hampir $1 miliar cuma dalam 10 tahun. Karyawannya juga meledak dari di bawah 20.000 jadi lebih dari 100.000 orang di 5 benua. Nah, ini dia intinya. Pertumbuhan secepat dan sebesar ini akhirnya bikin struktur lama mereka. Udah nggak muat lagi ya. Iya, struktur yang mungkin dulu cocok pas masih fokus di AS, jadi ketinggalan zaman banget. Udah nggak bisa nampung kompleksitas bisnis global mereka. Tepat sekali. Struktur lama mereka itu kan kemungkinan besar modelnya fungsional. Jadi dibagi berdasarkan fungsi kayak produksi, pemasaran, keuangan gitu kan? Iya, kayaknya gitu. Nah, struktur kayak gitu efektif kalau bisnisnya masih relatif simpel dan terpusat. Begitu bisnisnya nyebar ke banyak negara, dengan pasar, budaya, terus tingkat profitabilitas yang beda-beda banget, struktur fungsional jadi kaku, jadi nggak responsif. Iya juga ya. Komunikasi antar negara jadi susah, koordinasi lintas fungsi buat pasar spesifik jadi rumit. Kebutuhan untuk berubah jadi sangat mendesak, nggak bisa ditunda lagi. Masuk akal banget penjelasannya. Nah, karena sadar strukturnya udah nggak pas, si Presiden De Rossi ini minta salah satu VP seniornya buat ngerancang struktur baru. Si VP ini, abis studi banding ke perusahaan internasional lain, ngusulin struktur yang dibagi jadi 4 divisi. 4 divisi, apa aja tuh? Pertama, elektronik pertahanan dan antariksa. Kedua, produk konsumen. Ketiga, produk industri. Dan, nah ini dia yang jadi bintang utama kita, divisi internasional. Oke, 3 divisi pertama itu cukup standar ya, berdasarkan lini produk atau pasar. Nah, yang jadi pertanyaan besar memang di divisi keempat itu, internasional. Iya kan? Divisi internasional ini rencananya bakal jadi keranjang gitu buat semua aktivitas di luar AS dan Kanada. Semua dijadiin satu pokoknya. Betul. Mungkin logikanya biar simpel kali ya, semua yang asing jadi satu grup aja gitu. Nah, buat mimpin divisi baru ini, awalnya si Manzoni sempat jadi kandidat kuat. Ya jelas lah ya, lihat suksesnya dia di Eropa. Pastilah, paling logis kan dia. Tapi terus ada kekhawatiran. Gimana ya kalau naruh orang Italia buat mimpin orang Jerman, Prancis, Inggris, dan lain-lain di Eropa? Mungkin takut ada gesekan atau gimana gitu. Politik kantor ya. Bisa jadi. Akhirnya pilihan jatuh ke Axel Sorensen. Dia ini warga AS keturunan Denmark, punya rekam jejak bagus mimpin operasi di Brazil. Nah, Brazil kan bagian dari bisnis Amerika Latin mereka yang udah mapan tuh. Menarik. Jadi mereka milih orang yang suksesnya di Amerika Latin buat mimpin divisi yang isinya termasuk permata perusahaan, yaitu operasi Eropa yang super sukses itu. Padahal cara kerjanya beda banget mungkin. Iya, persis itu. Dan Manzoni sendiri gimana? Dia diusulkan jadi wakilnya si Sorensen, khusus buat ngurusin Eropa, tapi di bawah payung divisi internasional itu. Waduh. Jadi, dari yang tadinya salah satu pimpinan kunci Eropa, anggota Dewan Direksi pula, sekarang posisinya jadi wakil untuk Eropa di bawah kepala divisi internasional yang basis pengalamannya malah di Amerika Latin.
Kebayang nggak? Oke. Dari sini aja udah mulai kerasa ya, ada potensi masalah yang gede banget ini. Secara logika organisasi di atas kertas mungkin kelihatan rapi. Semua yang non-AS Kanada masuk satu kotak internasional. Iya, rapi kelihatannya. Tapi, apakah ini mempertimbangkan realitas bisnis? Apakah langkah ini strategis? Menggabungkan Amerika Latin yang modelnya udah mapan, mungkin pertumbuhannya lebih stabil, dengan Eropa yang lagi booming gila-gilaan, sangat profitable, dan punya tingkat otonomi tinggi itu, apa ya? Rasanya kok kayak menyamaratakan sesuatu yang sebenarnya beda banget. Beda skala, beda profitabilitas. Beda gaya manajemen yang udah terbukti berhasil pula. Ini kayak nggak lihat konteks sama sekali. Bener juga ya, kayak nggak melihat perbedaan fundamental antara kedua wilayah itu. Nah, oke deh, rencana udah jadi nih, kelihatan rapi di bagian organisasi, tim dari visi senior tadi terbang ke Roma, mau presentasi ke Dr. Manzoni. Momen krusial nih. Banget, pas rencana ini ditunjukin, reaksinya itu, wah bener-bener di luar dugaan. Manzoni yang biasanya dikenal tenang, sopan, sangat rasional, tiba-tiba Meledak. meledak. Gimana tuh? Sumber kita bilang dia sampai teriak gitu. Nyebut rencana itu penghinaan dan kebodohan hina. Keras banget kan reaksinya. Wow, penghinaan dan kebodohan hina. Itu kata-kata yang sangat kuat ya. Apalagi dari seorang eksekutif senior yang biasanya kalem. Ini jelas bukan sekedar nggak setuju biasa ini mah. Jauh dari biasa. Dia nggak cuma nolak mentah-mentah posisi wakil yang ditawarin ke dia, tapi juga kasih peringatan keras. Peringatan apa? Katanya, kalau rencana ini nekat dijalanin, kemungkinan besar kepala cabang Jerman sama Perancis, yang juga pimpinan penting kan di Eropa, bakal ikutan resign. Wah, ancaman serius ini. Bisa bubar dong tim Eropa kalau gitu. Makanya, dia merasa seolah-olah operasi Eropa yang super gede dan nyumbang hampir setengah pendapatan perusahaan ini dianggap kayak, nah ini kutipannya nyelekit banget kayak, toko surplus tentara dan angkatan laut di Tibet. Analogi yang, wow, jelas banget dia merasa diremehkan ya. Banget. Menunjukkan betapa dia merasa operasi Eropa ini dianggap nggak penting sama sekali sama kantor pusat. Tim VP yang bawa rencana itu katanya sampai bengong nggak ngerti kenapa reaksinya bisa seheboh itu. Bingung mereka. Ya wajar bingung kalau mereka cuma lihat dari kacamata struktur di atas kertas. Tapi reaksi Manzoni ini, meskipun kelihatannya emosional ya, sebetulnya sangat bisa kita pahami loh kalau kita coba lihat dari kacamata dia dan realitas bisnis Universal waktu itu. Oke, coba kita bedah. Kenapa tuh kira-kira dia sampai segitunya? Kita coba bedah ya, kenapa dia sampai bilang itu penghinaan dan kebodohan. Pertama, ini jelas soal status dan pengakuan. Coba Anda bayangkan deh, Anda jadi Manzoni. Oke. Anda udah bangun bisnis Eropa dari nol sampai jadi kontributor terbesar perusahaan. Anda bahkan duduk di Dewan Direksi Utama di AS. Pengakuan tertinggi kan itu? Iya, udah di level top. Tiba-tiba, Anda diminta melapor ke orang baru, si Sorensen ini. Yang oke lah, mungkin dia hebat, tapi pengalamannya bukan di Eropa. Dan posisi Anda sendiri diturunkan jadi wakil. Ini kan penurunan status yang drastis banget. Rasanya kayak hasil kerja keras bertahun-tahun, sama senioritas Anda itu nggak dihargain sama sekali. Gitu kan? Iya sih, kebayang banget rasanya. Kayak udah di puncak gunung, disuruh turun lagi ke lembah buat laporan ke orang lain. Nyesek pasti. Kedua, ini soal pengakuan kontribusi bisnisnya. Eropa itu kan nyumbang 45% pendapatan dan terus tumbuh pesat. Itu bukan angka main-main, itu mesin duit perusahaan. Betul, mesin utama malah. Tapi di struktur baru ini, Eropa seolah cuma, ya udah, dimasukkan aja ke keranjang internasional. Dicampur sama wilayah lain yang mungkin skalanya jauh lebih kecil atau model bisnisnya beda banget. Harusnya kan Eropa dapat kursi sendiri yang setara. Mungkin sejajar sama divisi produk utama atau operasi AS sebagai pilar penting perusahaan. Iya, harusnya diperlakukan sebagai partner setara ya. Nah, ini malah kayak dianggap cuma operasi luar negeri biasa. Wajar banget kalau Manzoni merasa kontribusi masif tim Eropa itu nggak diakui secara pantas sama sekali. Jadi ini bukan cuma soal jabatan pribadi dia aja ya, tapi juga soal pengakuan terhadap seluruh tim dan bisnis Eropa secara keseluruhan. Dia merasa mewakili mereka. Tepat sekali. Ketiga, ini ada bentrokan nih antara realitas di lapangan dengan struktur yang dipaksakan dari atas. Model sukses Eropa itu kan dibangun di atas apa? Otonomi, kepemimpinan lokal,
Kecepatan ambil keputusan sesuai kondisi pasar masing-masing negara di Eropa yang beda-beda. Iya, tadi kan dibilang otonominya besar. Nah, struktur divisi internasional baru ini sangat berbau AS-sentris. Kesannya itu mau menyeragamkan dan mengontrol lebih ketat dari pusat. Ini kan jelas bertolak belakang banget sama apa yang udah terbukti berhasil di Eropa. Manzoni pasti lihat ini sebagai ancaman langsung terhadap cara kerja efektif mereka selama ini. Wah iya juga ya, mau dibikin sama rata padahal resep suksesnya beda. Ini contoh klasik lah di buku teks manajemen. Struktur organisasi yang nggak nyambung sama strategi bisnis dan realitas operasional. Gagal paham konteks. Bener-bener nggak nyambung jadinya. Dan yang keempat, ini nyambung sama poin ketiga tadi, adalah ancaman terhadap otonomi itu sendiri. Otonomi inilah yang kemungkinan besar jadi bensinnya kesuksesan Eropa selama ini. Jadi kunci suksesnya ya? Sangat mungkin. Dengan adanya kepala divisi internasional yang baru, si Sorensen, ditambah lagi posisinya nanti pasti di kantor pusat AS, hampir pasti kontrol dari pusat bakal meningkat. Birokrasi bisa jadi lebih panjang nantinya. Jadi lebih ribet ya alurnya? Bisa jadi. Keputusan yang tadinya bisa cepat diambil di tingkat lokal sama Manzoni atau kepala negara lain, mungkin nanti harus lewat persetujuan berlapis dulu ke AS. Ini bisa mematikan kelincahan dan semangat kewirausahaan tim Eropa yang selama ini jadi kekuatan mereka. Manzoni dan para pemimpin Eropa lainnya pasti udah mencium gelagat ini. Masuk akal banget sih kekhawatiran mereka kalau gitu. Jadi kalau dirangkum nih, rencana reorganisasi ini meskipun niatnya mungkin baik ya, mau bikin rapi, tapi kesalahannya fatal banget ya. Fatal menurut saya. Dia gagal total melihat Eropa sebagai kekuatan utama perusahaan, malah mencoba mengatur berdasarkan geografi doang, internasional, tanpa melihat status, profitabilitas, dan model operasi Eropa yang unik dan super sukses itu. Iya, terlalu menyederhanakan. Jadinya bukan struktur perusahaan global yang sejati, di mana semua bagian penting itu setara, tapi lebih kayak struktur AS plus sisanya. Ini blunder strategi sih, karena sama aja mengabaikan mesin pertumbuhan utama perusahaan mereka sendiri. Persis. Mereka kayaknya terjebak pada penyederhanaan di atas kertas, tapi melupakan substansi bisnis dan, yang paling penting, faktor manusianya. Itu yang sering dilupakan. Oke, jadi jelas banget ya pelajarannya. Nah, pelajaran penting apa nih yang bisa kita ambil dari pembahasan kasus Universal Electronics ini buat Anda para pendengar? Yang paling kentara jelas ya, struktur organisasi itu bukan cuma soal gambar kotak-kotak di bagan doang. Jauh lebih dari itu. Struktur itu harus jadi cerminan dari strategi bisnis, realitas di lapangan, kontribusi nyata tiap unit bisnis, dan bahkan dinamika kekuasaan internal juga. Kalau kita maksa bikin struktur dari atas, terus nggak peduli sama sukses yang udah ada di bawah kayak kasus Eropa ini, dan malah bikin orang kunci kayak Manzoni tersinggung berat, yaitu resep jitu buat cari masalah besar sih. Ini sejalan banget sama prinsip dasar manajemen dari Peter Drucker sendiri kan? Structure follow strategy. Struktur itu mengikuti strategi, bukan dibalik. Organisasi itu harusnya dirancang untuk memungkinkan orang bekerja optimal, bukan malah menghalangi mereka. Nah, itu kuncinya. Dan kasus Manzoni ini nunjukin banget kalau elemen manusia, soal harga diri, kebanggaan profesional, pengakuan atas keahlian, hubungan kerja yang udah enak, status, itu nggak bisa dianggap remeh dalam mendesain struktur. Nggak bisa cuma lihat kotak sama garis. Betul, aspek manusianya krusial. Rencana Universal ini gagal total di semua aspek itu. Dan kasus ini juga relevan banget sampai sekarang loh. Memunculkan pertanyaan penting, gimana caranya perusahaan global menyeimbangkan antara kebutuhan untuk punya standar dan sinergi global dengan realitas pasar lokal yang beda-beda dan perlunya ngasih otonomi ke tim regional yang memang terbukti jago. Itu tantangan abadi. Pertanyaan yang nggak gampang dijawab ya. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami mau lempar satu pertanyaan nih buat Anda renungkan, yang nyambung banget sama kasus ini. Oke, apa tuh? Coba Anda bayangkan, Anda ada di posisi Presiden Duroch. Anda baru aja dapat kabar, entah di telepon langsung atau dapat laporan dari VP Anda, soal ledakan kemarahan Dr. Manzoni di Roma tadi. Rencana reorganisasi andalan Anda baru aja dicap penghinaan dan kebodohan hina sama eksekutif kunci Anda di Eropa. Wah, situasi panas banget itu. Banget. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang bakal Anda ambil selanjutnya? Apa yang akan Anda lakukan detik itu juga? Gimana caranya Anda mencoba mendesain ulang struktur organisasi yang bisa mengakui sukses dan realitas unik Eropa, tapi sekaligus tetap menciptakan kesatuan visi dan sinergi sebagai satu perusahaan global?
PR besar itu buat si presiden. Ini bukan teka-teki gampang kan? Dan ini tantangan nyata yang dihadapi banyak pemimpin bisnis saat mereka berhasil bawa perusahaannya go international. Mikirin struktur yang pas itu susah-susah gampang. Betul, harus hati-hati banget. Oke deh, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Semoga cerita Universal Electronics ini bisa kasih Anda wawasan berharga tentang rumitnya manajemen internasional dan betapa pentingnya menyelaraskan struktur, strategi, dan tentu saja orang-orang di dalamnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.